oleh support kami. Lalu nanti terakhir masuk sesi pertanyaan itu. Jadi nanti habis ini saya akan memperkenalkan Z2 3D. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum tahu atau belum kenal dengan Z2 3D. Jadi nanti setelah saya pengenalan langsung ke tutorial cam yang akan dibawakan oleh Mas Ade. Mas Ade adalah support engineer dari Z2 3D Indonesia. Itu nanti setelah penjelasan atau tutorial training camp bracket training ini, nanti kalau waktunya memang cukup, nanti kita akan buatin breakout room. Nanti setelah breakout room, nanti teman-teman itu bisa di dalam breakout room itu teman-teman bisa mencoba mencontohkan apa yang telah diberikan oleh Mas Ade nanti tutorialnya. Nanti baru masukkan sesi terakhir yaitu pertanyaan. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu atau pengenalan highlight dari Z2 3D. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu atau yang sudah pernah menggunakan atau memang sudah user Z2 3D sudah lama, tapi ada juga di sini mungkin yang belum tahu tentang Z2 3D. Mungkin kita akan bahas sedikit mengenai Z2 3D. Jadi kita bisa lihat di sini adalah Z2 3D itu adalah solusi software all-in-one CAD CAM yang mempermudah user atau pengguna dari mulai konsep hingga barang tersebut jadi. Nah, jadi software Z2 3D ini di dalam itu sudah terdapat CAD dan CAM gitu. Dan itulah salah satu keunggulan dari Z2 3D. Jadi kita tidak perlu pindah-pindah software. Jadi dalamnya software Z2 3D ini sudah terdapat CAD dan sudah terdapat CAM. Nah, kita bisa lihat di sini di bawah ini terdapat ada 5 keunggulan dari Z2 3D. Nah, itu yang pertama itu Powerful Overdrive Modeling Kernel. Nah, apa sih ini mas dengan Powerful Overdrive ini? Jadi si Z2 3D ini dia itu punya modeling kernel sendiri. Nah, yang tidak dimiliki oleh software-software lain. Karena modeling kernel ini dimiliki oleh Z2 3D sendiri, kelebihannya yaitu mungkin laptop atau komputer dengan spek yang rendah itu bisa menggunakan Z2 3D ini. Software Jadi tidak perlu 3D. tidak perlu laptop teman-teman yang harus speknya harus tinggi, enggak. Kita di spek yang rendah pun kita bisa masih menggunakan Z2 3D ini begitu. Yang kedua itu Ionic Solid Surface Hybrid Modeling, yaitu kita bisa bikin solid surface, pembuatan solid surface dengan metode-metode yang banyak sekali, dengan model-model juga bisa lebih banyak. Yang ketiga itu Direct Edit Technology, yaitu salah satu fitur yang mungkin bisa menjadi salah satu keunggulan dari Z2 3D yang paling diunggulkan ya, yaitu Direct Edit. Yang dimaksud dengan Direct Edit itu jadi kita bisa mengedit langsung atau bisa membaca dari software manapun atau dari format manapun. Nah, tapi kita tidak cuma bisa baca aja nih, tapi kita juga bisa langsung mengedit file dari software lain atau dari format lain. Jadi tanpa perlu merubah ke FileNetra terlebih dahulu gitu. Nah, yang keempat itu Productive Mode Design. Nah, yang di sini dimaksud ya kita bisa buat desain molding yang produktif. Jadi untuk pembuatan desain di Z2 3D ini, apalagi di Z2 3D 2022, itu yang paling kita menonjolkan yaitu di fitur molding ini begitu. Yang kelima ini masuk ke high efficient manufacturing. Jadi untuk di dunia manufaktur, Z2 3D ini bisa dibilang salah satu software yang efisien. Efisien dalam waktu, efisien biaya, dan efisien tenaga. Mungkin karena softwarenya lebih ringan, jadi tidak perlu untuk komputer spek yang lebih begitu tinggi, dan untuk harganya yang lebih ekonomis, begitu. Dan mudah dimengerti oleh banyak orang. Jadi mungkin untuk mempelajari software Z2 3D ini tidak perlu waktu yang lama, gitu. Mungkin segitu aja pengenalan Z2 3D dari saya. Selanjutnya kita langsung masuk ke tutorial cam yang akan dibawakan oleh Mas Adi. Begitu. Teman-teman mungkin bisa siapin, mungkin tadi teman-teman katakan saya bilang siang atau dari kemarin
tolong di-download software J2 3D-nya, trialnya. Mungkin teman-teman di sini bisa langsung buka software J2 3D-nya, mungkin nanti bisa sekalian melihat atau bisa kalian bisa langsung mencontohkan apa yang diberitahukan oleh Mas Ade. Oke, Mas Ade, silakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Anwar Rahmatillah, yaitu Technical Support dari ZW3D Indonesia. Baik, di sini hari ini kita akan sama-sama belajar tutorial untuk pembuatan fitur cam di ZW3D kali ini. Nah, sebelumnya kan kami sudah mengirimkan filenya ya untuk modelingnya dan juga untuk modulnya. Sebenarnya itu di modul itu memang sudah step by step ya, langkahnya sudah kita kita jelaskan di modul. Namun kali ini kita akan lihat sama-sama secara langsung bagaimana sih proses pembuatan cam untuk bracket yang bracket XMax yang kemarin kita kirimkan filenya. Baik, langsung saja untuk langkah pertama, kalian kemarin kan sudah diminta untuk mendownload softwarenya. Kenapa? Karena agar bisa kalian langsung mencobanya gitu, sekalian bareng-bareng gitu. Nah, baik, untuk yang pertama kali kita lakukan itu yang pertama untuk buka dulu filenya yang telah kita kirimkan kemarin. Ini untuk karena filenya terdapat dalam versi J2 3D 2022, untuk yang versi lebih bawah itu filenya harus diimport terlebih dahulu. Nah, ini caranya yaitu di bagian file ada import dan pilih import. Nanti tinggal pilih filenya. Nah, kalau misalkan filenya versi untuk J2 3D-nya kalian memang sudah menggunakan versi 2022, kita tinggal langsung open saja filenya. Baik, langsung saja saya open filenya. Untuk filenya namanya yang ini, bracket XMax, cam tutorial, lalu saya open. Nah, di sini sudah otomatis modelnya kita sudah sediakan ya, sudah jadi teman-teman. Untuk selanjutnya, langsung saja ke fitur cam. Di sini di J2 3D ini untuk fitur cam, kita memang sudah satu kesatuan software, tidak perlu pindah-pindah lagi software, kita hanya satu installer saja J2 3D ini, bisa langsung menggunakan ke fitur cam-nya. Di mana letak fitur cam-nya, yaitu ada di area sini, kursor yang telah saya perlihatkan pada layar. Ada panah kecil di sini, nah ada pilihan untuk ke 2D sheet atau ke cam plan. Nah, ini 2D sheet ini untuk pembuatan gambar 2D, teman-teman. Nah, karena kita akan membuat cam-nya, jadi kita pergi ke yang bagian cam plan ini. Tinggal diklik aja, lalu akan muncul seperti ini, kita okekan saja. Nah, ini teman-teman untuk tampilannya kita sudah otomatis pindah ke tampilan cam, fitur-fitur cam, dari mulai ada setup-nya di sini, ada juga di sini perintahnya dari mulai drilling, ada 2 aksis milling, 3 aksis, 5 aksis, turning, toolpath editor, dan yang lain-lainnya. Baik, untuk yang pertama, langkah pertama dalam pembuatan cam ini, kita itu harus menentukan stok materialnya terlebih dahulu. Jadi stok material ini adalah material awal sebelum kita memproses di mesin. Kita pilih aja ini fiturnya ada add stock. Nah, ini untuk stok materialnya bisa kita atur lebihan materialnya berapa. Misalkan di sini saya masukkan lebihannya 2 mili 2 mili untuk kiri kanan. Ini juga saya lebihkannya 2 mili 2 mili. Nah, misalkan yang bawahnya saya lebihkan 5 mili, atasnya 2 mili. Itu bisa teman-teman. Dan dia akan otomatis memperbesar sendiri. Kalau sudah, kita tinggal okekan saja. Nah, ini akan ada pilihan untuk meng-hide stok yang tadi, kita hide saja supaya tidak mengganggu tampilan dalam pembuatan cam-nya nanti. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sebelumnya
karena ini part yang akan kita buat itu memerlukan 2 OP, atau OP itu operasional ya. Kalau di mesin, misalkan saya contohkan ini ada benda ini kalau saya sebut ini bagian atas, ini bagian bawah, jadi nanti di mesin itu kita akan memproses 2 OP. Jadi misalkan saya proses yang bagian atasnya terlebih dahulu, untuk nanti dibalik, dan untuk bentukan yang bagian bawahnya. Nah, kalau di sini saya menentukan misalkan bagian atasnya itu seperti ini posisinya untuk OP1, dan nanti untuk OP2 akan memproses bagian bawahnya yang ini. Seperti itu, teman-teman. Baik, langsung saja untuk fitur yang pertama dalam pembuatan CAM ini, yaitu kita akan melakukan namanya top face cut, atau kita akan memfacing permukaan atas material ini karena stok yang telah kita tentukan tadi, kita anggap material yang kita beli itu belum rata. Jadi kita harus melakukan facing terlebih dahulu. Caranya klik ini di bagian 2 aksis milling, ada top face cut. Ketika sudah diklik, nanti akan langsung ada muncul perintah untuk memilih fitur mana saja yang akan diproses facing-nya. Kita pilih double klik aja untuk part-nya dan juga double klik untuk stoknya tadi. Kalau sudah, kita oke-kan. Nah, selanjutnya akan muncul pilihan untuk menggunakan tool. Nah, di sini tool juga kita telah sediakan sebenarnya untuk tool standarnya. Bisa kita ke bagian ini, load tool shape. Nah, di sini jenisnya apa untuk milling, misalkan kita pilih misalkan yang ini, atau misalkan kita bisa custom juga ukurannya, misalkan saya maunya diameternya 40. Misalkan kini saya ubah namanya 40 mm, namanya menjadi face mill. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tentukan dimensi-dimensi toolnya, kita menentukan ID, tool ID-nya. Nanti nomor toolnya di mesin CNC akan nomor berapa. Misalkan saya masukkan nomor 1, enter. Kalau sudah, saya apply, lalu saya oke-kan. Nah, setelah menentukan tool dan juga fiturnya sudah kita definisikan, untuk selanjutnya kita tinggal mengkalkulasinya saja supaya si toolpad-nya ini terbentuk. Jadi kita pilih ini untuk top facing-nya, untuk operasi facing-nya, kita klik kanan, lalu di sini ada pilihan calculate. Kita tinggal calculate saja, dia otomatis toolpad-nya akan terbentuk. Teman-teman bisa lihat ini garis toolpad-nya itu ditandai dengan garis yang berwarna hijau ini. Nah, berarti untuk facing ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya, kita masuk ke 3 aksis milling. Ini saya contohkannya menggunakan program yang 3 aksis. Untuk selanjutnya setelah facing, kita akan melakukan roughing, teman-teman. Jadi roughing itu pemakanan awal besar sebelum dia menuju bentukan yang sebenarnya. Jadi nanti bakal ada disisakan bentukan sebelum di finishing. Kita pilih aja di sini untuk metode roughing-nya, terdapat beberapa macam, dari mulai smooth flow dan lain-lainnya. Ini hanya metode pemakanannya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama-sama untuk roughing. Kita pilih aja ini, biasanya yang biasa digunakan offset 2D, kita pilih. Nah, nanti langsung ada muncul untuk milih features-nya, kita double klik aja part-nya dan juga stoknya juga, kita masukkan, kalau sudah kita oke-kan. Nah, untuk selanjutnya, setelah milih features, kita untuk selanjutnya akan memilih tool-nya. Jadi kita double klik aja ini di bagian roughing, ada pilihan tool. Kita double klik. Nah, kalau misalkan tool-nya mau ganti, kita pilih manage. Kita pilih lagi tool dari yang sudah disediakan. Misalkan saya mau menggunakan yang diameter 16 flat. Kalau sudah, saya oke-kan. Lalu tool ID-nya saya masukkan, misalkan tool ID yang kedua. Kalau sudah, saya apply, lalu saya oke-kan. Nah, untuk selanjutnya, ketika dua itu sudah ditentukan, sebenarnya kita bisa mengatur parameter-parameter lain untuk membuat toolpad ini. Ini disediakan oleh Z3D, ada namanya parameters. Kalau kita double klik aja, nah di sini berupa pengaturan-pengaturan parameters yang bisa kita atur. Misalkan di sini untuk
feeding dan speed nanti mesinnya berapa. Ini biasanya diatur sesuai dengan material ataupun jenis toolnya. Tapi saya di sini menggunakan yang default saja supaya cepat. Nah, di sini juga ada limiting. Limiting ini untuk misalkan contohnya untuk membatasi area yang akan dimachining. Misalkan saya pilih yang bottom ini, untuk bawahnya saya akan proses wrapping hingga bagian sini. Nah, terus untuk selanjutnya ini biasanya juga yang suka diatur yang perlu diperhatikan, yang biasanya sering diatur-atur ini step overnya, yaitu untuk pergeseran toolnya. Jadi dia mau bergeser berapa persen gitu dari posisi satu ke posisi yang lain. Misalkan saya di sini masukkan 60, dan ini juga untuk step down-nya, untuk pemakanan ke bawahnya, kita mau berapa mili gitu. Misalkan saya masukkan 2 mili, kalau sudah tinggal dikalkulate saja. Nah, setelah dikalkulate, otomatis nanti toolpad-nya akan terbentuk. Nah, ini dia teman-teman toolpad-nya yang warna hijau ini, dia sudah otomatis terbentuk. Nah, apabila kita ingin melihat untuk simulasi pergerakan toolnya nanti, kita sudah disediakan namanya fitur Solid Verify. Jadi teman-teman tinggal pilih aja fitur mana aja yang akan disimulasikan pergerakannya. Misalkan saya pilih top facing, lalu pencet Ctrl, sekalian diklik untuk operasi yang kedua misalkan. Nah, di sini kita tinggal klik kanan saja, ada namanya perintah Solid Verify. Kita tinggal klik aja. Nah, ini dia teman-teman, kita berubah ke tampilan untuk simulasi pergerakan tool secara 3D. Kalau sudah masuk ke sini, kita tinggal play saja. Nah, ini untuk class stop ini, jadi kita akan mengecek dia secara otomatis kalau misalkan ada yang nabrak, atau misalkan ada yang suatu yang salah, nanti dia akan berhenti secara otomatis. Ini untuk mengatur kecepatan pergerakan videonya nanti. Saya tinggal play saja. Nah, ini dia teman-teman untuk simulasi pergerakan toolnya. Nah, ini dia proses pemakanannya. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dengan namanya fitur di option, ada analisis, terus kita pilih visual, yaitu untuk melihat bagian mana saja sih yang sebenarnya sudah termakan atau belum. Di sini indikatornya dengan warna ya, dari mulai warna hijau memang itu areanya sudah termakan semua, dan indikator warna-warna yang lainnya bisa dilihat. Nah, kalau sudah, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu setelah kita proses roughing, selanjutnya kita proses finishing. Jadi tadi kan masih dilihat hasil analisis masih ada yang biru-biru di dinding-dindingnya. Untuk selanjutnya kita proses finishing, teman-teman. Nah, finishing ini masih di dalam 3 aksis milling. Ada di sini namanya fitur finish. Ini sudah disediakan. Berbeda dia. Kalau tadi ini roughing yang warnanya memang diberikan warna hijau dan kuning. Nah, ini untuk finishing yang sebelah kanannya. Di sini saya akan menggunakan yang angel limiting. Karena memang angel limiting ini untuk memfinishing bagian yang rata sekaligus yang bagian yang berstep juga. Kalau les ini memang dia hanya untuk bagian-bagian yang rata saja. Saya pilih angel limiting. Nah, untuk selanjutnya, untuk pemilihan features-nya, ini sedikit berbeda, teman-teman. Saya akan mencontohkan cara lain, yaitu dengan membuat create. Lalu di sini kita bikin surface mana yang akan di finishing. Kita klik surface-nya, lalu kita oke-kan. Nah, di sini langsung kita pilih aja surface mana saja yang akan kita finishing. Misalkan surface yang ini, kita klik semua surface-nya. Kenapa kita harus memilih surface seperti ini, teman-teman? Memang biasanya untuk ini karena di area yang akan kita finishing ini terdapat lubang, ini terdapat 4 lubang. Jadi kalau misalkan kita tidak batasin dulu, nanti lubang ini akan otomatis termakan. Nah, biasanya di software-software CAM yang lain, untuk agar bisa lubang ini tidak termakan, dia harus ditutup terlebih dahulu lubangnya. Tetapi di ZV3D ini, apabila kita memilih surface, nanti akan bisa diatur nanti si lubangnya mau ikut di machining atau enggak gitu. Jadi kalau sudah surface-nya dipilih, kita tinggal oke-kan saja.
Nah, ini dia untuk pengaturannya supaya si lubangnya itu mau di machining atau enggak. Ini ada namanya trim holes, kita pilih dulu ke ignore. Kalau sudah, kita okekan. Nah, di sini toolnya misalkan saya ingin menggunakan tool yang lebih kecil, kita pindah lagi ke sini. Misalkan saya menggunakan tool yang diameter 8 mm. Untuk tool ID-nya nomor 3. Kalau sudah saya apply, lalu saya okekan. Nah, untuk selanjutnya saya calculate. Nah, ini dia teman-teman, untuk finishing-nya sudah jadi. Namun di sini kita perlu mengatur parametersnya. Misalkan saya atur lagi parametersnya biar lebih sesuai. Di sini untuk limiting-nya saya bottom-nya sama dengan yang tadi di bagian sini. Terus untuk selanjutnya pad setting-nya, nah ini pad order-nya saya ingin yang berstep terlebih dahulu sebelum dia yang flat. Kalau sudah, kita tinggal calculate saja. Kalau sudah, kita okekan. Nah, ini dia teman-teman untuk tool pad finishing-nya sudah terbentuk. Kalau misalkan kita ingin melihat pergerakannya, bisa kita simulasikan lagi dengan Solid Verify. Nah, ini dia. Kita tinggal play saja. Ini bisa dilihat indikatornya dia sedang melakukan proses apa. Nah, ini pindah ke proses finishing. Biar lebih cepat, saya cepatkan. Nah, ini dia. Bisa kita lihat dengan analisis. Nah, dia untuk permukaannya memang sudah termakan semua. Nah, kalau sudah, untuk selanjutnya, proses selanjutnya, kita akan melakukan proses untuk pembuatan lubang ini, keempat lubang ini. Kita langsung ke menu drill ini. Di sebelah kiri ada menu drill. Untuk yang pertama kita lakukan, biasanya melakukan center drill terlebih dahulu untuk istilahnya nitikin area-area mana yang akan dibuat lubang. Misalkan saya pilih untuk perintah center drill-nya. Nah, untuk proses drilling ini kita harus memilih dulu lubang mana saja yang akan dibuat. Kita pilih create, lalu pilih hole, kita okekan. Nah, ini untuk tipenya, input tipenya bisa kita atur-atur, nanti dia terbacanya sebagai apa. Misalkan sebagai silinder atau hole atau yang lainnya. Kita pilih aja silinder. Nah, kita pilih semua lubang yang akan diproses. Pilih keempat-empatnya, kalau sudah kita okekan. Dan ini sudah terdeteksi secara otomatis. Dia untuk lubangnya ini diameter 8, dan yang satunya lagi diameter 10,5. Kalau sudah kita okekan. Nah, ini untuk tool center drill-nya, kita pakai saja untuk tool-nya yang sudah disediakan. Misalkan tool ID-nya 4. Kalau sudah, kita okekan. Dan kita langsung calculate. Nah, ini dia untuk center drill-nya, dia sudah otomatis terbentuk. Ini garis toolpad-nya. Nah, setelah pembuatan center drill, kita akan melakukan proses drilling, yaitu di sini perintahnya ada di sini di sebelahnya, yaitu perintah drill. Kita langsung klik saja, dan kita pilih aja lubang yang telah tadi kita buat. Kita tinggal pilih hole 1, lalu kita okekan. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan tool untuk drill. Kita pilih ini ke bagian drill, tipenya. Tadi untuk diameternya, yaitu diameter 8. Kalau sudah kita pilih, kita okekan. Misalkan tool ID-nya tool kelima. Kalau sudah apply, kita okekan. Dan kita calculate. Nah, ini dia untuk drill-nya. Ini dia teman-teman, dia otomatis ngedrill. Nah, untuk selanjutnya, drill lagi untuk lubang yang lebih besar ini, yang diameter 10,5. Karena kita sudah ada perintah drill sebelumnya, bisa kita duplikat teman-teman kalau perintahnya itu memang sama. Kita tinggal klik kanan aja, lalu duplikat. Yang sudah otomatis drill kedua terbentuk. Untuk selanjutnya, tool-nya kita edit.
dengan ukuran 10,5. Kalau sudah kita okekan, misalkan ini nomor 6, lalu oke. Kalau sudah kita calculate. Nah, ini dia teman-teman. Untuk OP pertama, untuk program camp-nya sudah beres, sudah jadi semua. Bisa kita lihat untuk solid verify-nya, untuk analisis pergerakannya. Kita tinggal pilih aja. Klik kanan, lalu solid verify. Nah, ini dia. Kita percepat. Ini dia prosesnya dari mulai phasing sampai drilling itu sudah berhasil, teman-teman. Nah, lanjut untuk selanjutnya kita akan ke bagian OP kedua. Jadi OP kedua ini untuk memproses bagian yang bawahnya ini, teman-teman. Karena UCS dari default-nya kita atasnya itu bagian yang seperti ini. Nah, kita akan membuat datum baru atau UCS baru untuk proses OP keduanya nanti. Oke, langsung saja saya akan contohkan. Di sini di bagian setup ada namanya frame. Jadi frame ini untuk menambahkan mengatur UCS baru untuk OP kedua. Saya pilih aja frame-nya, lalu saya di sini pilih yang create datum. Nah, kita langsung arahkan saja datumnya mau di mana. Misalkan saya contohkan ini datumnya saya arahkan di tengah-tengah garis ini. Nah, lalu untuk UCS-nya ini, kita menggunakan kaidah tangan kanan, teman-teman, yang X. Kalau misalkan ibu jari ini kita anggap sumbu X, jari telunjuk kita anggap sumbu Y, dan jari tengah ini kita anggap sebagai sumbu Z. Jadi nanti kita atur Z-nya supaya tegak lurus terhadap bidang permukaan yang akan di-machining. Kita rotate si ininya, untuk apa namanya datumnya. Nah, kalau ini kan dia ke bawah, berarti terbalik arahnya. Nah, seperti ini teman-teman, X-nya ke arah sini, ke arah layar, Y-nya ke arah sana, dan Z-nya pasti ke atas. Kalau sudah, kita okekan. Dan kita okekan lagi. Nah, ini dia untuk UCS yang baru. Bisa teman-teman lihat, ini arah Z-nya sudah benar ya, tegak lurus terhadap permukaan bidang yang akan kita machining di OP kedua. Oke, langsung saja. Karena ini OP kedua, kita balik lagi ke roughing lagi teman-teman untuk area yang sebelah sini. Kita pilih perintahnya, perintah yang sama misalkan offset 2D, kita pilih partnya lalu pilih stoknya. Kalau sudah kita okekan. Nah, ini toolnya kita gunakan yang sama, misalkan tool 16. Nah, untuk mengatur frame-nya supaya dia ke frame yang baru atau UCS yang baru, kita atur di parameter sini, ada pilihan frame. Frame ini misalkan kita pilih yang frame 1 ini. Nah, terus tadi yang diatur itu, misalkan ini untuk step over-nya 60, dan ini untuk pergerakan ke bawahnya, step down-nya 2 mili, 2 mili. Dan limiting, misalkan saya bottom-nya itu hanya sampai sini, karena untuk bagian yang bawah ini sudah terproses di OP1. Kalau sudah, kita calculate. Nah, ini dia teman-teman untuk proses roughing. Dia sudah otomatis berpindah ke UCS yang baru. Jadi awalnya dari atas ini, kalau tadi kan untuk bagian yang bawah sini, untuk roughing berhasil dibuat. Nah, untuk selanjutnya, saya setelah roughing, kita akan melakukan finishing ulang. Menunya sama. Saya create lagi untuk surface-nya yang akan di finishing yang mana saja. Misalkan saya pilih beberapa surface yang memang harus dikerjakan di OP2. Kita tinggal klik-klik aja surface-nya. Kalau sudah, tinggal kita okekan.
Nah, di sini jangan lupa juga untuk misalkan yang 8 mili, kalau sudah kita atur tadi parametersnya, untuk ini cut ordernya kita yang step dulu. Dan bottom-nya kita atur. Halo, cek. Halo Pak. Oke. Apakah suara saya terdengar? Soalnya ini ada gangguan. Benar, Pak. Oh ya, tadi ada sedikit gangguan. Tadi nge-lag. Ya, mohon maaf. Ya, koneksi internetnya. Ya, tadi kita di limiting ini saya tentukan bagian terbawahnya di sini di titik ini misalkan. Kalau sudah tinggal kita calculate saja. Nah, kenapa dia beralih ke bawah? Saya lupa teman-teman tadi frame-nya kan belum diubah ya. Jadi kita harus atur dulu di sini frame-nya. Kita klik frame-nya, pilih yang frame 1 karena dia hanya tadi masih membaca di OP pertama. Jadi kita pindahkan dulu UCS-nya ke frame 1. Kalau sudah kita calculate. Nah, dia sudah benar ya teman-teman, arahnya dari memang untuk memproses OP kedua. Nah, kalau sudah kita okekan. Dan yang terakhir kita akan melakukan proses drilling untuk lubang yang ini, yang lebih gede ini, yang berstep. Kita pilih fitur drill, lalu kita create hole, kita pilih dulu lubangnya. Kalau sudah kita okekan, nah ini sudah terdeteksi bahwa lubangnya diameter 16. Misalkan saya menggunakan tool yang ini, kalau sudah kita calculate. Nah, jangan lupa untuk frame-nya kita ubah dulu ke frame 1, karena dia hanya membaca dari frame yang OP pertama tadi, karena default-nya dari sana. Kita pergi ke parameters, lalu pilih frame-nya frame 1. Kalau sudah kita calculate. Nah, ini dia udah otomatis terbentuk. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba mensimulasikan, sebentar saya save dulu, mensimulasikan pergerakannya. Misalkan saya pilih untuk OP kedua, ini dari my roughing, finishing, dan juga proses drilling, saya akan lakukan simulasi pergerakannya. Ini dia, saya coba play. Nah, ini dia untuk proses di OP kedua. Bisa kita lihat untuk analisisnya, visualnya. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya kenapa masih ada yang biru, karena memang yang area yang biru ini sudah termakan harusnya di OP pertama, karena saya hanya mensimulasikan pergerakan di OP kedua saja. Baik, untuk OP kedua sudah selesai dibuat dan sudah berhasil. Kalau misalkan kita ingin melihat secara keseluruhan dari mulai OP pertama dilanjut ke OP kedua, kita tinggal simulasikan saja semua pergerakannya dari awal. Misalkan dipilih operation ini, kita klik kanan, lalu solid verify-kan. Nah, otomatis dia akan membaca ini, teman-teman bisa dilihat dari kiri, dari mulai facing tadi OP pertama sampai ke drilling di OP kedua. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia bisa dilihat di sebelah kiri. Ya. Ini untuk prosesnya sudah selesai dan memang hasilnya sudah termakan semua, teman-teman. Permukaannya sudah terpapar habis. Nah, ini dia untuk OP untuk proses camp-nya. Jadi ini sudah berhasil kita buat. Nah, untuk selanjutnya setelah kita buat program camp-nya, otomatis selanjutnya kita akan mengeluarkan G-code-nya untuk dimasukkan ke mesin. Nah, caranya seperti apa?
Untuk langkah selanjutnya sebelum kita keluarkan G-code-nya, kita harus menentukan dulu mesinnya mau pakai yang jenis apa, pos prosesornya. Kita pilih di sini ada di sebelah kiri, pilihan mesin. Double klik aja. Nah, biasanya yang diatur itu yang disesuaikan ini pos konfigurasinya. Kita misalkan menggunakan contohnya VNUC Basic yang umum. Kalau sudah, kita apply, lalu kita okekan. Nah, ini dia. Nah, untuk output G-code-nya itu bisa kita atur, mau per step by step pemakanan, ataupun per OP, seperti itu. Tapi saran saya, kalau mau terdapat 2 OP dalam satu pengerjaan, jangan dikeluarkan G-code-nya secara semuanya OP1, OP2 digabung. Soalnya nanti bakalan, kan kita perlu di mesin harus mengubah dulu posisi benda dari OP1, misalkan posisinya seperti ini, nanti harus kita rubah dulu sih, bendanya harus kita buka dulu dari ragum dan kita pindahkan ke OP kedua. Jadi misalkan saya akan mengeluarkan per OP saja, saya pilih OP1 ini dari mulai top facing 1 sampai ke drilling kedua. Kalau sudah, kita klik kanan, lalu di sini ada pilihan namanya output NC for all. Kalau sudah, kita tinggal pilih aja. Nah, ini dia teman-teman, untuk G-code-nya sudah terbentuk. Nanti file ini yang akan dimasukkan ke mesin. Nah, ini dia G-code-nya. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa exit aja. Nah, di sini bisa dilihat juga ini di output sudah terbentuk untuk NC-nya. G-code-nya itu tadi yang sudah terbentuk dari mulai top facing 1 sampai ke drilling kedua. Untuk selanjutnya saya akan keluarkan lagi G-code untuk OP kedua. Kita pilih OP keduanya, klik kanan, lalu output NC lagi. Nah, ini hanya perintah untuk multi aksis saja, karena kita memang membagi dia menjadi 2 OP, jadi kita pilih no aja. Nah, kalau sudah, ini dia untuk G-code-nya sudah terbentuk juga teman-teman. Kalau sudah, kita bisa close. Nah, ini NC keduanya untuk OP kedua. Nah, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya, dari mulai proses tadi untuk OP1, lanjut ke OP kedua, dan kita sudah berhasil mengeluarkan G-code-nya. Nah, G-code yang tadi bisa langsung kita masukkan ke mesin untuk kita running di mesin CNC. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman untuk selanjutnya bisa langsung mencoba langsung praktek di softwarenya. Bagi yang sudah mempersiapkan, sudah mendownload softwarenya, bisa langsung dicoba saja. Prosesnya sama seperti yang di modul yang telah saya berikan. Mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya dari kita. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ade untuk tutorialnya. Mungkin kita buat breakout room dulu ya untuk teman-teman, mungkin karena waktu masih ada. Ya, teman-teman nanti mencoba, nanti bisa langsung tanyakan juga ke tim supportnya kami. Sebentar. Nanti langsung masuk ya, begitu ada bacaan di dunia. Ya, diterima dulu. Nah, nanti yang udah sebentar. Oke, boleh langsung di room 1 ada Mas Ade, di room 2 ada Mbak Deva. Bisa langsung dimulai ya.
ada di download, kalian langsung coba saja langkah-langkahnya ya. Kita langsung, kalau ada pertanyaan, tinggal langsung kalian tanyakan saja ke saya. Nanti kita diskusikan. Gitu. Baik, silakan untuk teman-teman untuk mencoba terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya udah pada download software-nya, bisa lihat modulnya dan dicoba dulu. Kalau misalnya ada yang ngerti atau mau ditanyakan, boleh masuk aja. Nanti bisa saya bantu atau nanti boleh share coding. Silakan coba dulu. Sebentar.